Ya, namaste, selamat datang kembali di video kesadaran bersama saya Effendi Wang. Kali ini saya mau bahas tentang basic. Jadi basic dari spiritual ya. Jadi spiritual tuh lebih ke, kalau menurut saya pribadi lebih ke path of liberation. Jadi jalur pembebasan. Jadi apapun belief teman-teman, apapun keyakinan teman-teman yang teman-teman ambil, ya jalur spiritual yang teman-teman ambil, kalau jalur itu membawa teman-teman pada liberation, pembebasan, ya itu teman-teman on track gitu, on track ya, tepat ya, tepat mengikuti jalur dari ajaran tersebut. Karena ketika kita tidak on track, ajaran tersebut bahkan bukan menjadikan kita lebih terbebaskan, bukan menjadi esensi menemukan keselamatan, ya makin happiness, tapi makin teman-teman terpenjara oleh belief-belief, banyak belief-belief keyakinan teman-teman gitu ya. Karena kan di dalam ajaran agama ini banyak belief-belief ya, banyak ritual, banyak tata cara aturan gitu ya. Kalau teman-teman nggak paham filosofinya, nggak paham ya hakikatnya yang mendalam, bahwa ini membawa untuk tujuannya untuk pembebasan, ini bisa menjadi masalahnya teman-teman beragama, berkeyakinan, mengambil jalur spiritual bukan makin membebaskan, tapi semakin terpenjara teman-teman. Ketemu ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu loh ya. Jadi kuncinya spiritual itu part of liberation, pembebasan. Nah, teman-teman boleh koreksi, selama ini teman-teman semakin terbebaskan kak, atau semakin banyak yang nggak boleh itu, semakin, bukan nggak boleh loh ya, jadi semakin batinnya seperti terpenjara gitu ya. Sebenarnya aturan-aturan yang misalkan nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, misalkan di Buddha bukan nggak boleh makan hewan tertentu, semua hewan tuh nggak boleh makan gitu ya. Teman-teman sahabat muslim, babi nggak boleh makan gitu ya. Kalau Buddha semua binatang nggak boleh makan. Setiap agama Kristen apa punya part, punya rule-rule-nya, punya teknik-teknik untuk kita melatih diri. Itu tujuan melatih diri loh, melatih diri kita supaya kita apa sih, supaya terbebas kan akhirnya, kan melatih batin kita, melatih tidak melekat, tidak batin kita tidak melekat, terpenjara terhadap kemelekatan, terhadap apapun itu, terhadap objek tertentu. Latihan-latihan itu kan untuk kita terbebaskan dari kemelekatan itu loh tujuannya. Bukan tujuannya membuat teman-teman jadi semakin terpenjara, semakin gak terbebaskan. Tujuannya makin terbebaskan, cuma kan harus ada latihannya. Itulah latihan-latihannya, akhirnya teman-teman mengenali kesadaran, bertemu kebebasan gitu ya. Jadi spiritual itu lebih ke liberation ya. Nah, teman-teman kan jalur spiritual itu banyak, berarti karena kita manusia punya banyak kualitas kebaikan, tapi kita cenderung fokus pada yang buruk-buruk gitu ya. Jadi sehingga kita banyak sekali hanyut dengan hal-hal yang buruk gitu ya, melekat pada hal-hal yang kurang baik gitu ya. Maka dalam praktik-praktik spiritual seringkali dilatih untuk berfokus pada kebaikan gitu ya, fokus pada kebaikan, bervegetarian, memberikan sedekah gitu ya. Maksudnya kan melepaskan dari kemelekatan kita terhadap uang, kemelekatan kita pada keinginan lidah, keinginan pikiran kita, nafsu kita, macam-macam gitu ya. Latihannya jadi fokus pada kebaikan. Tapi kalau kita melekati kepada kebaikan, jadi terbalik nih. Oke, kita sudah bisa nggak makan daging, oh kita udah bisa bersedekah, tapi kita tidak bisa melihat kalau orang lain tidak berbuat baik seperti kita. Kita marah, akhirnya kita marah ketika kita melihat orang lain tidak bisa melakukan kebaikan seperti kita. Kita melihat orang-orang yang tidak melakukan kebaikan seperti kita, kita marah besar. Apakah itu baik? Teman-teman di part untuk melepasi kemelekatan terhadap yang buruk-buruk udah bisa, tapi untuk menerima ya
keburukan orang lain, karena teman nggak bisa. Kenapa? Karena teman-teman melekati pada kebaikan. Nah, melekati kebaikan, ya teman-teman tetap jadinya tidak terbebaskan. Nah, jadi kebaikan itu adalah suatu apa ya? Memang nature-nya kita, memang alaminya kita, ya gerakan dorongan kita untuk dorongan kebaikan. Itu satu. Kedua, untuk kita berlatih. Nah, tujuannya untuk kita berlatih, untuk kita tidak melekati sesuatu pada yang buruk. Tapi kita jangan lupa, kita juga harus berlatih untuk tidak melekati pada yang baik. Tidak melekati berarti bukan tidak boleh dekat dengan kebaikan. Nggak perlu. Dorongan kita harus melakukan seperti apa itu alami saja dalam diri kita saat ini. Dorongannya seperti apa? So semua sudah kehendak Tuhan, semua ada karena Tuhan yang mengadakan. Saat ini dorongan kita ada dorongan misalkan apa? Nafsu. Gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh kita memusuhkan, ini dorongan ini nggak boleh, jahat. Bukan soal itu. Kalau teman-teman belum paham, belum mengenali, tidak punya kesadaran, nggak bakal ada pertumbuhan. Level of consciousness teman-teman nggak bakal naik. Cuman gara-gara kalau teman-teman mendadak berubah, ini nafsu nggak boleh, saya harus membuang nafsu jahat, buang. Baiklah datang. Tidak seperti itu. Biarkan yang teman-teman lakukan adalah menerima saat ini energi teman-teman, level of consciousness, pikiran, perasaan, tubuh, fisik teman-teman di mana, gerakannya di mana. Sadari, sekarang saat ini aku dorongannya masih suka melekat pada ini. Saya menyadari itu. Kalau melekat itu ada karena saya masih dekat dengan lingkungan. Saya masih ini. Dengan menyadari, ya kuncinya, dengan kita menyadari itu semua, walaupun yang buruk, kita tidak menendangnya, kita menerima keberadaannya, tapi kita juga tidak melekati itu, gitu ya, menyadari. Lama-lama level of consciousness dari energi, pikiran, perasaan, tubuh, fisik kita pun pelan-pelan naik secara alami. Gitu. Setiap peran manusia yang ada level consciousness bawah, ada level consciousness ini ada perannya. Nggak bisa semua di level atas, nggak ada yang level bawah. Ini ada perannya, ini tarian keseimbangan dunia. Ya, semua ada tujuannya. Itu semua ada bagiannya. Saat ini kita di sini, ya biarkan kita menyadari, dan kita menyadari pelan-pelan dia naik. Kalau kita paksa, kita udah, saya mau langsung di atasnya, nggak bisa. Itu cuma manipulasi pikiran aja, tapi level of consciousness kita tidak naik. Gitu ya. Jadi biarkan dia bertumbuh dengan perannya saat ini, menyadari. Nanti ada waktunya kita berubah. Setiap peran adalah peran kebaikan, gitu ya. Yang penting kita kesadaran itu yang penting, membuat kita bertumbuh. Gitu ya. Jadi spiritual itu middle way, tidak melekati pada kebaikan juga, tidak melekati pada kebaikan, tapi kesadaran pada dorongan alaminya kita. Dengan kita menyadari itu, pelan-pelan kita pun level of consciousness kita bertumbuh. Ya, biarkan peran kita saat ini ada dorongan apa, ya diterima energinya, diterima kelekatannya, didekap, tidak dibuang, tapi disadari, gitu ya, dari mana datangnya. Ya, secara alami kita punya dorongan untuk menjadi baik. Dengan kesadaran itu pelan-pelan pun kita mau bertumbuh menjadi baik, tidak dengan kemarahan, tidak dengan apapun. Dengan itu kita damai di dalam, damai di luar, damai di bumi, damai di sekitar. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi ini basic dari spiritual ya. Kalau teman-teman, jadi spiritual itu kan ini salah satu bentuk pemikiran ya, pemikiran saya tentang makna dari spiritual. Jadi spiritual itu kan aplikatifnya kan enggak soal tentang agama. Spiritual ya, kita makhluk spiritual. Kita semua adalah makhluk spiritual. Ya, spiritual yang istilahnya bahasanya ya, yang turun ke bumi ini, masuk ke dalam tubuh ini, gitu ya. Kita semua sudah masuk ke spiritual. Bagaimana kita mengaplikasikan spiritual dalam kehidupan kita? Jadi ya, jadi spiritual itu nggak soal agama saja, tapi soal semua, soal makan, soal bekerja, soal passion, soal banyak hal lah ya.
jadi luas, jadi semua kehidupan kita ini penuhilah dengan spiritual ya. Dengan seperti itu jadi nggak spiritual, nggak hari Minggu aja, cuma nggak pas sembahyang saja ya. Saya ada men-share sudut pandang saya tentang spiritual dalam satu buku ini, namanya Ketika Mata Ketiga Memandang. Jadi spiritual bukan soal ibadah saja, jadi saya ada bahas tentang soal berdebat, soal berdoa, soal mengenai kebebasan, soal hubungan, soal mendidik anak, soal minimalis, hidup yang minimalis, soal ketakutan, soal kaya, soal investasi, soal jebakan, soal percaya diri, banyak. Jadi kurang lebih ada 30 bab saya bahas di tentang ini. Jadi ini tentang soal pemikiran, jadi spiritual aplikasi kesehari-harinya gitu loh. Ini nanti kalau bekerja bagaimana pemikiran kita, pandangan kita tentang bekerja, tentang kemarahan, bagaimana pandangan kita tentang kemarahan. Saya ada bahas di buku ini ya, tentang pikiran saya. Kalau teman-teman tertarik, silakan boleh inbox saya, boleh WhatsApp saya ya. Nomor WhatsApp saya 0815 1350 2146 atau inbox Facebook saya Effendi Wang ya. Oke, sampai ini saja saya sedikit share tentang spiritual ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silakan share ke teman-teman lain ya. Namaste.